Era kerajaan dimulai berabad-abad setelah banjir bah, di mana ribuan raja telah berkuasa secara bergantian di atas muka bumi. Kebanyakan dari mereka berhasil memperluas kekuasaan mereka keluar batas-batas wilayahnya, dan kekuasaan sebagian dari mereka mencakup berbagai negeri dan kekaisaran. Tetapi hanya 4 dari mereka yang menguasai seluruh muka bumi, dari ujung timur hingga ke ujung barat. Ini adalah kisah 4 raja, kisah para penguasa bumi. Diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwasanya beliau berkata, "Malakal arda mu'minani wa kafiran, fal mu'minan Sulaiman wa Dzulqarnain, wal kafiran Bukhtanasar wa Namrud." Bumi ini pernah dikuasai oleh 4 orang, 2 orang beriman dan 2 orang kafir. 2 orang beriman tersebut adalah Sulaiman dan Zulkarnain, sedangkan 2 orang kafir adalah Bukhtanasar dan Namrud. Salah satu dari 4 raja yang sempat menguasai dunia adalah Namrud. Bahkan dia merupakan raja tiran pertama di atas muka bumi, dan raja bengis terkejam yang memerintah di bumi setelah terjadinya peristiwa banjir bah. Kerajaannya tidak hanya meliputi kota Babel yang agung, tetapi kekuasaannya sampai ke penjuru bentangan dan lintang bumi. Dia adalah raja pertama yang memakai mahkota di atas kepalanya. Bahkan dia adalah orang pertama yang berlaku sombong di muka bumi dan mengaku sebagai Tuhan. Selama 400 tahun, Namrud memerintah di atas muka bumi ini dengan api dan besi. Tanggal kelahiran Namrud tidak diketahui dalam sejarah. Tetapi beberapa dokumen manuskrip Irak kuno mengisyaratkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 2053 sebelum Masehi di kota Babel yang bersumber dari peradaban Ur yang agung di Mesopotamia. Dia adalah penguasa Shinar dan Babel dan raja yang menguasai bumi dari timur ke barat. Garis keturunannya bersambung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi para sejarawan berbeda pendapat tentang moyangnya antara Sam dan Ham, 2 putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihissalam, atau dia adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Shalih bin Akhfashat bin Sam bin Nuh alaihissalam. Tetapi mayoritas ahli sejarah mengandalkan penyebutan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa dia adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihissalam. Namrud bukanlah sekedar nama biasa, melainkan nama seorang raja yang ditakuti oleh mayoritas orang ketika namanya disebut pada era pertama bumi setelah peristiwa banjir bah. Dia mendirikan peradaban Mesopotamia yang dikenal sejak lama sebagai bumi Namrud. Namrud mendirikan 8 kota, 4 di Babel dan 4 di Assyria. Kota-kota tersebut adalah komunitas kecil dan suku-suku, tetapi Namrud mengubahnya menjadi kerajaan dan kekaisaran yang dibagi menjadi 2 kelompok. Di kelompok selatan ada Babel, Ak, Akkad, dan Kandel. Dan di kelompok utara ada Ninawa yang merupakan ibu kota terkenal kerajaan Assyria, dan Rahbat serta Kaleh dan Rasen. Namrud membentuk pasukan besar yang bumi bergoncang di bawah langkah kaki mereka. Dia juga membangun sebuah menara besar di Babel yang sejarah tidak pernah mengenal bangunan seperti itu sepanjang masa. Namrud sebelumnya dikenal sebagai pemburu binatang buas, tetapi kemudian dia menjadi pemburu bangsa-bangsa. Melalui penaklukan dan dominasi, ia menjadi penguasa dunia. Nafsunya atas kekuasaan membuatnya lebih mirip dengan binatang buas daripada dengan manusia. Kesombongannya yang melampaui batas telah menjadikannya sampai menentang Allah dan mengaku sebagai Tuhan agar disembah oleh para manusia. Kezalimannya semakin menjadi-jadi, dan kedurhakaannya kepada Allah semakin melampaui batas, hingga azab Allah pun semakin dekat kepadanya.
Pada suatu malam yang gelap, Namrud bermimpi ketika dia tertidur bahwa ada sebuah bintang yang muncul di langit. Yang bintang tersebut mengalahkan cahaya matahari sampai-sampai matahari tidak lagi kelihatan cahayanya. Para dukun dan peramal pun mengartikan mimpi tersebut bahwa akan lahir seorang anak laki-laki pada tahun itu yang akan menjadi sebab kebinasaannya. Maka Namrud pun kemudian memerintahkan untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun itu. Ibunda beliau pun menyembunyikan Nabi Ibrahim dari pandangan orang-orang karena takut akan kezaliman Namrud. Hingga waktu pun berputar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya tumbuh dewasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah besar dan menjadi seorang pemuda, dia tidak ikut menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya. Karena beliau tahu bahwa berhala-berhala tersebut tidak lain hanyalah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Beliau pun kemudian mulai untuk mengajak kaumnya agar meninggalkan peribadatan kepada berhala dan juga kepada Namrud. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Sang Pencipta yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Pada mulanya, tidak ada seorang pun yang mengikuti ajakan beliau. Kaumnya pun tetap menyembah berhala sebagaimana biasanya. Pada suatu hari, kaum beliau mengadakan pesta yang dilakukan di luar kota. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi menuju ke tempat di mana terdapat berhala-berhala yang disembah. Beliau menghancurkan berhala tersebut satu persatu, dan beliau menyisakan satu berhala yang paling besar yang berada di tempat itu. Beliau melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak bisa untuk melindungi diri mereka sendiri. Berhala itu tidak lain hanyalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Ketika kaumnya kembali ke kota, mereka mendapati bahwa berhala-berhala sesembahan mereka telah hancur berserakan. Mereka kemudian mencurigai Nabi Ibrahim dan memanggilnya, kemudian bertanya kepada beliau siapa yang melakukan hal tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa berhala terbesarlah yang melakukan hal tersebut. Beliau berkata kepada mereka, "Tanyalah kepada berhala terbesar itu jika kalian tidak percaya kepadaku." Kemudian mereka terdiam. Setelah itu mereka berkata, "Bagaimana mungkin kita akan bertanya kepada batu yang tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa melihat?" Mereka pun sebenarnya tahu bahwa berhala-berhala tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan apapun. Tetapi mereka karena kesombongannya pun marah. Mereka kemudian membuat sebuah kobaran api besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Namrud, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Tetapi dengan kuasa Allah, api tersebut terasa dingin dan tidak melukai Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun. Namrud takjub. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api besar tersebut? Dia kemudian ingin untuk mendapat Nabi Ibrahim alaihissalam berkenaan dengan Tuhan yang dia seru. Dia pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan rakyatnya. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan raja terzalim di muka bumi tersebut. Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apa yang mampu dilakukan oleh Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhannya mampu untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Namrud kemudian berkata bahwa dia juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Namrud kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menghadirkan 2 orang tahanan, yang keduanya telah ditetapkan hukuman mati. Namrud melepaskan salah satu dari 2 tahanan tersebut, kemudian membunuh tahanan lainnya. Dia menganggap bahwa dia telah menghidupkan satu tahanan dan mematikan yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Jika kau memang benar berkuasa, maka hidupkanlah kembali orang yang telah kau bunuh itu." Namrud pun terdiam. Kemudian dia kembali bertanya, "Apalagi yang mampu dilakukan oleh Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhannya menjadikan matahari terbit dari sisi timur. "Maka jika kau memang berkuasa, terbitkanlah matahari itu dari sisi barat." Setiap pagi matahari terbit dari sebelah timur, yang merupakan sunatullah yang ditetapkan olehnya. Tetapi jika kau memang Tuhan, rubahlah aturan tersebut dan terbitkanlah matahari dari sebelah barat. Pada waktu itu, Namrud pun terdiam, tak dapat berkata-kata. Allah SWT berfirman, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin." Tidakkah kau memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata,
Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Setelah peristiwa tersebut, Namrud pun diajak agar beriman kepada Allah SWT. Dia didakwahi hingga 3 kali. Pada setiap kali dia diajak untuk beriman, dia pun menolak dan menentang ajakan tersebut. Pada suatu hari, Namrud beserta pasukannya keluar ketika matahari tengah terbit, dengan tujuan untuk menantang Allah yang Maha Kuasa. Allah SWT kemudian mengirimkan pasukan nyamuk yang menyerang pasukan Namrud dan menghabisi mereka. Sedangkan Namrud sendiri, hidungnya dimasuki oleh seekor nyamuk yang kemudian masuk ke dalam kepalanya. Dengan kuasa Allah, nyamuk itu pun tidak mati, tetapi nyamuk itu tetap berada di kepala Namrud sehingga Namrud pun merasa tersiksa dengannya. Namrud sampai-sampai memukuli kepalanya dengan besi dan sandal agar nyamuk tersebut diam. Allah SWT mengazab Namrud dengan nyamuk tersebut sampai akhirnya Namrud pun binasa. Namrud berkuasa di atas muka bumi selama 400 tahun. Dia berlaku sombong semasa pemerintahnya tersebut. Dia menzalimi rakyatnya serta menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Allah SWT pun mengirimkan azab kepadanya di akhir hayatnya. Namrud pun menjadi pelajaran bagi setiap orang zalim di masanya hingga saat ini. Pada masa-masa pertama kehidupan manusia di muka bumi, ada seorang raja yang menguasai seluruh belahan bumi dari ujung timur hingga ke ujung barat. Dia berkeliling di seluruh penjuru bumi dalam sebuah perjalanan yang disebutkan bahwa perjalanan tersebut memakan waktu hingga 500 tahun. Dia berkeliling untuk menyeru kepada ajaran Islam, menyebarkan perdamaian dan menghilangkan kezaliman, sampai dia pun tiba di ujung timur dan barat bumi. Zulkarnain, sang raja yang menguasai seluruh penjuru bumi. Dalam lembaran-lembaran sejarah kuno peradaban manusia ini, kita akan menceritakan tentang kisah Zulkarnain, kisah sang raja dengan perjalanannya yang memakan waktu hingga 500 tahun. Zulkarnain, namanya disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang manusia yang saleh, yang menjelajahi seluruh wilayah di bumi. Dia menyeru kepada agama Allah dan memerangi orang-orang yang menentangnya. Dia menyebarkan Islam, serta menghancurkan kekufuran dan para pemeluknya. Dia menolong orang yang terzalimi dan menegakkan keadilan. Kisah Zulkarnain berawal dari kedatangan sekelompok musyrikin kepada Rasulullah SAW yang mengajukan 3 buah pertanyaan tentang ruh, tentang para pemuda penghuni gua, dan Zulkarnain. Yahudilah sesungguhnya yang telah membisikkan kepada musyrikin Quraisy agar menanyakan 3 hal tersebut. Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya yang berisi tentang kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Berkenaan dengan hakikat tentangnya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya dengan sabda beliau, "Wa ma adri Zulkarnain anabiyyan kana am la?" Aku tidak tahu apakah Zulkarnain seorang nabi atau bukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri ketika ditanya tentang Zulkarnain, beliau menjawab, dia berasal dari Himyar, namanya adalah Sa'ab bin Fimarasid, yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah SWT di atas bumi dan diberikan segala fasilitas untuknya. Sebagaimana pula ketika Ka'ab al-Ahbar ditanya tentang Zulkarnain, dia pun menjawab, pendapat yang benar dari para pendahulu kami bahwa dia berasal dari Himyar, namanya adalah Sa'ab bin Fimarasid. Dari keterangan-keterangan tersebut, maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa Zulkarnain adalah seorang muslim yang bertauhid, yang berasal dari bangsa Arab. Maka, Zulkarnain yang termaktub dalam surat Al-Kahfi bukanlah Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great, penguasa asal Makedonia. Zulkarnain juga bukan merupakan pendahulu bangsa Persia atau memeluk agama mereka. Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi adalah seorang muslim.
Adapun Alexander the Great adalah seorang musyrik. Kisah tentang Zulkarnain disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian cerita tentangnya. Dalam ayat ini, Allah SWT tidak menceritakan tentang kisah Zulkarnain secara keseluruhan. Tetapi dia hanya menceritakan hal-hal terpenting yang memiliki banyak pelajaran dan ibrah di dalamnya. Oleh karena itu, kita juga tidak akan menceritakan tentang rincian-rincian kisah yang tidak berdasar pada sumber yang sahih. Tetapi kita hanya akan membahas hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Zulkarnain adalah raja yang telah diberikan kekuasaan dan hikmah oleh Allah. Dia pun kemudian membentuk pasukan besar dan berkelana mengelilingi dunia dengan pasukannya tersebut untuk menyeru kepada agama Allah SWT. Dia pun melakukan perjalanan hingga ke ujung barat bumi. Kemudian dia mendapati kaum yang menyekutukan Allah SWT. Allah SWT kemudian mengilhamkan kepadanya bahwa keputusan telah diserahkan kepada Zulkarnain. Apakah dia akan menghukum atau akan berbuat baik kepada mereka? Raja yang saleh itu pun kemudian menegaskan langkahnya dalam menegakkan hukuman. Dia pun mengumumkan bahwa dia akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim dengan hukuman yang berat di dunia. Adapun hukuman di akhirat hanya Allah yang berhak untuk mengambilnya. Sedangkan orang yang beriman maka dia akan memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Keputusannya tersebut dimaksudkan untuk merebut kembali hak orang yang terzalimi dan menegakkan kebenaran. Zulkarnain pun kemudian memperbaiki kondisi kaum tersebut dan mengangkat orang yang akan mengurusi mereka. Setelah Raja Saleh itu menyelesaikan urusannya di barat, dia kemudian bergegas untuk menuju ke arah timur. Hingga akhirnya dia sampai di ujung timur, di mana matahari terbit dari tempat tersebut. Tempat tersebut merupakan tempat terbuka, yang tidak ditumbuhi dengan pepohonan, serta tidak pula ada rumah-rumah yang menaungi para penduduknya. Zulkarnain juga menegakkan hukumnya di belahan bumi timur tersebut, sebagaimana yang dia lakukan di belahan bumi barat. Kemudian setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya hingga menemui suatu kaum yang tinggal di antara dua gunung, yang di antara keduanya terdapat sebuah celah. Mereka berbicara dengan bahasa yang sulit untuk dipahami. Mereka adalah kaum yang mengasingkan diri dan telah mengalami berbagai serangan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka melihat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang adil, mereka pun mendatanginya. Kemudian mereka meminta bantuan agar diberikan perlindungan dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum yang menyebarkan kerusakan di atas muka bumi. Kaum yang tinggal di daerah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kemudian meminta kepada Zulkarnain untuk membuatkan sebuah pembatas untuk menutup celah tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan harta yang mereka miliki. Zulkarnain pun setuju untuk membangunkan sebuah tembok penghalang bagi mereka, tetapi dia tidak tertarik untuk mengambil harta mereka. Dia tidak mau mengambil upah apapun dari pembangunan tembok tersebut. Dia hanya meminta bantuan dari kaum itu dalam pembangunannya. Zulkarnain menggunakan teknik arsitektur yang sangat istimewa. Dia pertama-tama mengumpulkan potongan-potongan besi, kemudian meletakkannya di celah itu, hingga tumpukan besi itu setara dengan tingginya dua gunung. Dia kemudian menyalakan api pada tumpukan besi itu dan menuangkan cairan tembaga panas ke atasnya. Besi-besi itu pun kemudian menyatu dan menjadi sangat kuat. Celah di antara dua gunung itu pun akhirnya tertutup, dan tertutup pula jalan untuk Ya'juj dan Ma'juj keluar darinya. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa untuk melubangi tembok itu, dan orang-orang lemah yang tinggal di sekitarnya pun selamat dari keburukan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Zulkarnain menyelesaikan pembangunan tembok itu, dia memandangi tembok tersebut dan memuji Allah SWT atas limpahan nikmatnya. Dia mengakui bahwasanya hanya karena Allah SWT lah dia dapat melakukan pembangunan tembok itu. Zulkarnain sama sekali tidak sombong maupun bangga. Dia tetaplah menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat itu akan menjadi pertanda datangnya hari kiamat.
mereka adalah kaum dengan kekuatan yang luar biasa. Umat manusia yang ada tidak mampu untuk menghadapi mereka, hingga datanglah Zulkarnain dan membangun tembok penghalang yang kokoh yang tidak akan pernah terbuka kecuali dengan izin Allah di akhir zaman. Jika saat itu telah tiba, mereka akan keluar dan tidak ada seorang pun yang selamat dari kejahatan mereka, serta tidak ada yang bisa untuk menghentikan mereka. Mereka terus membuat kerusakan, sampai turunlah ketetapan Allah yang kemudian Allah akan mengirimkan pasukannya dan membinasakan mereka dalam satu waktu. Allah SWT telah merahasiakan keberadaan tembok penghalang itu dan juga tempat tinggalnya Ya'juj dan Ma'juj dari semua orang. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi tempat itu, dan tempat itu pun akan tetap menjadi rahasia hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kehidupan Ya'juj dan Ma'juj saat ini menjadi rahasia bagi kita, tetapi kemunculan mereka adalah satu hal yang benar dan merupakan ketetapan Allah yang akan datang tanpa bisa dihindari. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tidak ada yang mengetahui tentang lokasi tembok penghalang tersebut kecuali Allah. Banyak pendapat yang kemudian bermunculan berkenaan dengan spekulasi tempat dinding Zulkarnain tersebut. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa memastikan semua hal tersebut. Sebagian besar ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan Tabari menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, dinding Zulkarnain berada di negeri Turki, terletak di samping Armenia dan Azerbaijan. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa lokasi dinding tersebut berada di belakang Cina. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dinding itu berada di Georgia, di pegunungan Kaukasus dekat Azerbaijan dan Armenia. Imam Al-Alusi sendiri berpendapat bahwa kemungkinan lokasi dinding tersebut telah dipenuhi dengan air, sehingga saat ini kita tidak mungkin untuk mencapai dinding itu karena telah terhalang oleh air. Tetapi yang terpenting adalah bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj itu ada hingga saat ini dan akan tetap ada sampai datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang kemudian tembok tersebut akan roboh dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj darinya, yang akan terjadi setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Dawud alaihi salam memerintah di atas muka bumi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Beliau menegakkan keadilan di antara mereka dan memerangi setiap orang kafir dan pendosa. Allah SWT kemudian memberikan anugerah kepada beliau berupa putranya, yaitu Sulaiman, dan menjadikannya seorang nabi setelah beliau. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam meneruskan kerajaan sesuai dengan jalan yang telah ditempuh oleh ayahnya. Allah SWT menganugerahi kerajaan kepada beliau dan kekuasaan yang tidak pernah didapatkan oleh seorang pun sebelum beliau ataupun setelahnya. Allah pun menundukkan makhluk dan ciptaannya di bawah kendali beliau, manusia, jin, dan angin, serta menjadikan tembaga melunak untuknya, mengajarinya bahasa binatang, dan menganugerahkannya pasukan besar dari golongan manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya. Selain itu semua, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan orang yang banyak bersyukur, beristighfar, dan sholat. Beliau merupakan seorang yang adil dan bijaksana, yang tidak pernah membiarkan kezaliman, serta tidak pernah berhenti dari berzikir mengingat Allah. Dalam lembaran sejarah yang gemilang ini, kita akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan para jin. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam berada di Baitul Maqdis, beribadah di mihrabnya sampai datanglah tengah malam. Beliau pun kemudian bersumpah untuk mendatangi semua istrinya pada malam tersebut agar mendapatkan anak dari masing-masing istrinya untuk menjadi kesatria yang berjihad di jalan Allah. Tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah, hingga akhirnya beliau pun melaksanakan sumpahnya untuk mendatangi semua istri beliau.
Tetapi tidak ada yang hamil, kecuali seorang istri dari mereka, yang kemudian istri beliau tersebut melahirkan seorang bayi yang tidak sempurna fisiknya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menyadari kesalahannya. Beliau pun bertaubat dengan sebenar-benarnya, kemudian meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan besar khusus untuknya yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Allah SWT mengabulkan doa beliau dan menganugerahi kepadanya kekuasaan yang tidak masuk akal dan tidak pernah diimpikan oleh seorang pun. Allah menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang akan mentaati perintah beliau kemanapun beliau inginkan. Allah juga menundukkan jin dan setan yang akan bekerja sesuai dengan arahan beliau dalam pembangunan gedung-gedung dan istana, serta mengeluarkan kekayaan yang tersembunyi di dalam gunung, di perut bumi, dan di dasar lautan. Selain itu, Allah SWT juga menundukkan burung dan hewan-hewan bagi beliau. Mereka semua menjadi rakyat dan pasukan beliau yang setia. Allah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman bahasa dan cara berbicara mereka. Beliau pun memiliki pasukan besar yang terdiri dari golongan manusia, jin, dan hewan. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman sama sekali tidak merasa sombong dengan kerajaannya. Beliau tetaplah menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan. Beliau menghapuskan kemiskinan, memerangi kezaliman, dan membungkam orang-orang musyrik, serta tunduk kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Angin pun berhembus ke arah manapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, menjadikan kapal-kapal berlayar membawa perniagaan dari negeri-negeri yang jauh. Nabi Sulaiman juga memerintahkan kepada para jin untuk menggali sumur-sumur di gurun-gurun yang ada, juga mengolah tanah di sekelilingnya, serta memotong batu-batuan dari gunung dan membangun kota-kota dengan jalan rayanya yang teratur dan taman-tamannya yang luas. Pada tiap kota, para jin juga membuat kuali besar dari batu yang dipahat dengan ukuran yang sangat lebar. Setelah itu, angin pun membawa awan yang menurunkan hujan darinya. Kota-kota tersebut kemudian tumbuh hijau. Orang-orang mulai tinggal di sana dan menebarkan benih tanaman di lembah sekelilingnya, serta menyiraminya dengan air hujan dan sumur. Bumi pun menjadi hijau. Kebaikan menyebar luas dan kesejahteraan merata di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa beribadah kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Banyak kota yang kemudian berkembang. Gurun-gurun pasir menjadi ladang yang subur. Bani Israel pun hidup dalam kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan pada masa lalu mereka. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan sebuah istana yang megah. Salah satu istana terbaik yang pernah ada. Batu-batunya terbuat dari marmer dan pualam, dan dinding serta langit-langitnya dilapisi dengan emas murni. Allah SWT berfirman, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa quturir rasiyat." Para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman adalah para jin dan setan setiap hari keluar menuju gunung-gunung untuk menggalinya dan mengeluarkan kandungannya berupa emas dan berlian. Selain itu, ada pula yang menyelam di dasar laut untuk mengeluarkan mutiara berharga darinya. Masing-masing dari mereka keluar setiap hari dan kemudian kembali sampai perbendaharaan beliau pun dipenuhi dengan logam berharga dan batu mulia, yang baik manusia maupun jin tidak berani untuk mendekatinya. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan hukuman yang keras bagi para jin dan setan yang melanggar perintahnya. Para jin dan setan yang tidak mentaati perintah Nabi Sulaiman alaihissalam akan ditahan dalam belenggu yang tidak bisa mereka lepaskan. Allah SWT berfirman, "Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarrarina fil asfad." Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Anbiya dan An-Naml. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu Nabiullah yang agung, yang namanya tersebut dalam Al-Quran. Beliau adalah seorang raja agung, putra dari seorang raja dan nabi yang agung, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Ibnu Katsir berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kenabian dan kerajaan dari Nabi Dawud, tetapi tidak mewarisi harta beliau, karena harta para nabi tidak diwariskan. Semua peninggalan mereka dijadikan sedekah. Nabi Sulaiman alaihissalam juga telah diberikan keistimewaan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti kemampuan beliau untuk memahami bahasa binatang, serta kekuasaan beliau yang meliputi bangsa manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam hidup selama 52 tahun. Beliau berkuasa selama 40 tahun. Hal ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dari Az-Zuhri dan lainnya. Ibnu Jarir juga menyebutkan bahwa usia beliau di atas 50 tahun. Ketika ajal beliau mendekat, beliau ingin mengajarkan kepada manusia bahwa jin tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau pun berdiri untuk salat dengan bersandar pada tongkat beliau. Malaikat maut kemudian mencabut nyawa beliau dalam kondisi tersebut. Selama 1 tahun, beliau pun tetap berdiri meskipun beliau sudah wafat, dan para jin menyangka bahwa beliau sedang melaksanakan salat. Bukhtanasor atau Nebukadnezar merupakan raja keempat yang menguasai seluruh penjuru dunia, serta raja Mesopotamia terkuat. Dia menjadikan Babilonia sebagai kerajaan yang paling kuat di atas muka bumi, dan membangun taman gantung, kuil agung, dan gerbang Ishtar. Bukhtanasor telah mengarungi berbagai peperangan sengit melawan Asyur dan Mesir kuno. Dia juga merupakan raja sombong yang menghancurkan benteng-benteng Yerusalem sebanyak 2 kali serta menawan para penduduknya. Ini adalah kisah Bukhtanasor, kisah raja keempat dari para penguasa bumi. Bukhtanasor adalah salah satu raja dinasti Kasdim yang berkuasa di Babilonia. Ia lahir tahun 630 sebelum Masehi. Dia adalah putra tertua dari Nabopolassar. Dia dianggap sebagai salah satu raja paling kuat yang memerintah Babilonia dan Mesopotamia. Orang Persia menyebutnya sebagai Bakhtanasor, yang artinya pemegang nasib. Sedangkan dari bahasa Akkadia, nama Nebukadnezar disebut sebagai Nabu Kuduri Usur, bermakna Dewa Nabu, memelihara atau membela putra sulungku. Dialah satu-satunya yang mampu menaklukkan Ninawa, ibu kota kerajaan Asyur yang besar. Dia pula lah yang telah mengalahkan pasukan Mesir dan Asyur dalam pertempuran Karkemish pada tahun 605 sebelum Masehi. Dia dianggap sebagai salah satu pemimpin paling kuat dalam sejarah, karena dia menggunakan kejeniusan dan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang dia jajah. Hal tersebut dikarenakan dia menghabiskan sebagian besar sumber daya manusia dan alam dari bangsa-bangsa yang dia kuasai untuk mengendalikan kehidupan mereka. Ketenaran Bukhtanasor bukan hanya pada kekuatan militernya saja, tetapi juga karena berbagai prestasi pembangunannya. Di antara yang paling penting dan paling menakjubkan adalah taman-taman yang digantung, yang dikenal sebagai Taman Gantung Babilonia, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sejarawan Herodotus mengatakan bahwa taman gantung itu dipasok dengan air melalui pipa yang dialirkan ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Babilonia kuno telah mengenal teori Archimedes. Kota tersebut telah menjadi satu-satunya kota yang dipenuhi dengan kendaraan beroda yang bertebaran di sudut-sudutnya. Bukhtanasor juga telah membangun 8 gerbang kota Babylon, yang terbesar merupakan gerbang Ishtar, sehingga kota Babylon pun menjadi kota terindah di dunia kuno pada zamannya, serta mendapatkan ketenaran di antara bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Tetapi masa-masa damai tersebut tidak berlangsung lama. Setelah kekalahannya, bangsa Asyur bersekutu dengan pasukan Mesir kuno. Ketika hal tersebut diketahui oleh Raja Bukhtanasor,
dia pun mengerahkan pasukannya sehingga bertemu dengan pasukan Mesir kuno di Karkamish, di hulu sungai Efrat, dan meraih kemenangan besar dalam pertempuran tersebut. Tak lama setelah itu, Palestina dan Suriah jatuh ke dalam genggamannya. Para pedagang Babilonia pun menguasai semua jalur perdagangan yang melintasi Asia Barat, yang membentang dari Teluk Arab hingga Laut Tengah. Setelah kekalahan pasukan Mesir kuno di tangan Babilonia, raja-raja Mesir pun tidak menerima hal tersebut. Sehingga kemudian pasukan besar dari bumi Firaun kuno bergerak maju dan berhasil mengalahkan pasukan Babilonia pada tahun 600 sebelum Masehi. Kekalahan itu menyebabkan jatuhnya Palestina dari kekuasaan Babilonia. Bukhtanasor menghabiskan 2 tahun berturut-turut untuk membangun kembali pasukannya dan menutup kerugiannya dalam peperangan untuk kembali bangkit membentuk pasukan besar. Dia kemudian mengarahkan kampanye pertamanya terhadap suku-suku Arab di Yordania sebagai bentuk persiapan untuk serangan besar-besaran dalam menaklukkan Palestina. Dia akhirnya berhasil memasuki Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi dan membawa rajanya ke Babilonia sebagai seorang tawanan. Kemudian setelah itu dia mengerahkan pasukannya untuk menghentikan revolusi di Suriah sebelum akhirnya kembali ke Babylon untuk mempertahankannya dari serangan orang-orang Iran, yang merupakan sebuah kelompok dari pasukan Persia. Kemudian dia juga berhasil menggagalkan sebuah revolusi yang diluncurkan oleh beberapa komandan tentara di Babylon dalam melawannya pada tahun 594 sebelum Masehi. Dia kemudian kembali menyelesaikan penaklukannya di Suriah dan Palestina, di mana dia kembali menyerang Yerusalem dan mengepungnya selama 18 bulan. Dia kemudian mengakhiri pengepungan tersebut pada tahun 587 sebelum Masehi. Bukhtanasor kemudian menjarah kota itu dan meratakan Syria, serta menghancurkan Baitul Maqdis. Dia juga menawan penduduknya ke Babylon. Tahun tersebut dikenal dalam sejarah sebagai tahun penawanan Babilonia, di mana banyak dari orang-orang Bani Israel yang dibunuh dan sisanya ditawan. Dengan adanya peristiwa tersebut, kerajaan Yerusalem pun jatuh ke tangan Babilonia, dan hal tersebut merupakan hukuman berat dari Allah yang dia jatuhkan kepada Bani Israel karena kezaliman dan pembangkangan mereka. Setelah kemenangan berturut-turut ini, Bukhtanasor memperluas pengaruhnya atas sebagian besar kerajaan dunia. Kekuasaannya meningkat dan pasukannya bertambah besar. Selama pemerintahannya, Babilonia menjadi kerajaan terkuat di dunia tanpa tandingan. Bukhtanasor akhirnya diliputi kesombongan dan paranoia. Berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa kegilaan menimpanya yang berlangsung selama 7 tahun. Yang mana kegilaan tersebut kemudian menyebabkan kematiannya di Babylon pada puncak kejayaannya. Hal tersebut terjadi pada tahun 562 sebelum Masehi. Ia digantikan oleh putranya Awil Merodach dan kemudian Nergal-Sarezer pada tahun 560 sebelum Masehi. Kebesaran dan ketenarannya tidak hanya didapatkan karena dia menjadi seorang pejuang yang hebat atau seorang pemimpin militer yang tak terkalahkan, tetapi juga karena prestasi sipil dan intelektualnya, di mana selama 43 tahun pemerintahannya, dia mampu mengubah Babylon dari hanya sebuah kota penting di Mesopotamia menjadi kota terbesar yang dikenal dunia kuno. Allah SWT telah menjadikan kemunculan Raja Zalim ini sebagai salah satu bentuk hukuman bagi Bani Israel. Hal itu dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, membunuh para nabi, dan juga meremehkan Allah dan ajarannya. Nabi mereka pada saat tersebut adalah salah satu dari anak cucu Nabi Daud alaihi salam. Disebutkan bahwa beliau adalah Nabi Armia alaihi salam. Kemaksiatan dan perbuatan mungkar telah tersebar di kalangan Bani Israel pada masa tersebut. Kekufuran merajalela, bahkan para nabi yang diutus kepada mereka pun dibunuh. Perbuatan haram pun dilakukan oleh hampir semua orang dari mereka. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Wahab bin Munabih bahwasanya dia berkata, ketika Allah SWT mengutus Nabi Armia kepada Bani Israel, dan itu terjadi ketika banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di antara mereka, serta mereka banyak melakukan perbuatan maksiat dan membunuh para nabi, Bukhtanasor pun tertarik dengan Bani Israel. Allah SWT menjadikan hatinya condong kepada mereka,
sehingga dia menjadi berniat untuk mendatangi Bani Israel. Ketika Allah SWT ingin memberikan balasan bagi Bani Israel, Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Armia dengan berfirman, "Sesungguhnya aku akan membinasakan Bani Israel dan memberikan hukuman bagi mereka. Maka berdirilah di atas batu Baitul Maqdis, niscaya akan datang perintah dan wahyuku kepadamu." Nabi Armia kemudian berdiri dan kemudian bersujud, seraya berkata, "Andai saja ibuku tidak melahirkanku, ketika engkau menjadikanku nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, sehingga kehancuran Baitul Maqdis dan kebinasaan Bani Israel dikarenakan aku." Allah SWT kemudian berfirman kepada beliau, "Angkatlah kepalamu." Nabi Armia pun kemudian mengangkat kepalanya dan menangis. Beliau kemudian bertanya kepada Allah SWT, "Wahai Rabb, siapakah yang akan kau kuasakan kepada mereka?" Allah SWT menjawab, "Para penyembah berhala yang mereka tidak takut terhadap ancamanku dan tidak mengharapkan pahalaku." Ketika Nabi Armia menyampaikan wahyu Allah SWT tersebut kepada Bani Israel, serta mereka mendengar tentang ancaman yang diberikan oleh Allah SWT, mereka pun mendustakan Nabi Armia dan menentang ajarannya. Mereka berkata kepada beliau, "Engkau telah berdusta dan engkau telah berbohong atas nama Allah." Mereka kemudian menangkapnya, mengikatnya, serta memenjarakan beliau. Ketika itu Allah SWT pun akhirnya mengirimkan Bukhtanasor. Raja zalim itu pun kemudian datang beserta pasukannya hingga sampai di tempat tinggal Bani Israel. Mereka kemudian mengepung Bani Israel hingga Bani Israel diliputi dengan rasa lapar dan haus. Setelah itu mereka pun menyerbu Bani Israel dan membunuh banyak orang dari mereka. Mereka menawan para wanita dan menjadikan anak-anak sebagai budak. Mereka juga menghancurkan semua bangunan yang ada di sana. Bukhtanasor dan pasukannya kemudian memasuki Baitul Maqdis dan berhasil menguasai Syam sepenuhnya. Dia memerangi Bani Israel dan menghabisi mereka. Setelah selesai melakukan penyerangan tersebut, dia kembali dengan membawa harta yang didapatkan dari Bani Israel. Banyak ulama tafsir yang menyebutkan bahwa ayat dalam surat Al-Isra menceritakan tentang kejadian tersebut. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa," adalah Bukhtanasor dan pasukannya. Di tangannya lah Baitul Maqdis runtuh dan bercerai-berainya Bani Israel di masanya.